hati kami mendengar padamu. Mencari wajah-Mu. Yes. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Shalom sahabat kekasih, jumpa lagi pada kesempatan renungan online hari ini. Seperti biasa, saya selalu berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Nah, sebelum kita masuk renungan, saya ajak semua saudara masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur atas semua pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Dan pada kesempatan yang indah hari ini, kami kembali bersama-sama boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba dan yang sampai kepada telinga-telinga yang mendengarnya, semua boleh menjadi berkat mereka. Bukan saja menghibur, tetapi memberi kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, renungan kita hari ini akan kita awali dengan sebuah firman. Kita buka di dalam Matius 23 ayat 27 dan 28. Cilakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalam penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Di luarnya kamu nampak benar di mata orang lain, tapi di dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan, kejahatan-kejahatan. Inilah manusia, ya. Kalau kita mau jujur, memang banyak sekali manusia-manusia, termasuk orang-orang yang beriman Kristus. Di luarnya nampak semuanya baik, di mata orang lain nampaknya baik, tapi di dalamnya penuh dengan kejahatan dan kemunafikan. Nah, saudaraku, saya memberi tema renungan hari ini, mafia dalam pembunuhan Brigadir J. Ya, yang nampak sekali maunya, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Kalau kita mendengar kata mafia, memang konotasi kata mafia itu kan buruk, ya. Konotasinya itu kejahatan, ya. Mafia. Kalau kita bicara mafia, biasanya kita bersinggungan dengan istilah code of silence, kode senyap. Apa itu kode senyap? Kode senyap itu di mana seorang petugas memilih untuk berdiam diri, ya, menahan informasi, menahan kebenaran yang tidak diungkapkan karena adanya tekanan, ya. Itu code of silence, kode senyap. Dan kode senyap ini bertujuan, punya maksud supaya muncullah istilah dark number case. Dark number case itu supaya atau diharapkan perkara yang pelakunya tidak bakal terungkap sampai akhir, ya.
Jadi tidak diketahui siapa pelakunya itu. Nah, di dalam perkara ini biasanya juga muncul perilaku apa yang disebut psychology trap atau psychology effect, yaitu pelaku itu melakukan upaya, melakukan perangkap psikologis. Ya, misalnya supaya tidak dicurigai orang, dia berperilaku sebagai orang yang menjadi korban, ya, sebagai orang yang dipersalahkan atau yang dipojokkan atau yang difitnah, ya. Sehingga orang-orang lain yang mendengarkan merasa iba, merasa bahwa orang ini tidak dalam posisi yang salah, ya. Tapi percayalah, semua ada waktunya, ada saatnya. Kalau Tuhan yang akan menyatakan, Tuhan akan membongkar segala kejahatan orang itu, maka terbongkarlah itu. Nah, peristiwa drama pembunuhan Brigadir J yang sedang berjalan seperti hari ini, ya, saudara bisa ikuti berita hari ke hari di media sosial, di televisi, itu selalu muncul, ya. Muncullah yang disebut premeditated murder, yaitu mulai nampak gambaran kesimpulan bahwa ini terjadi sebuah pembunuhan terencana, pembunuhan berencana. Ya, memang tidak semua kejahatan atau kesalahan itu bisa berhasil ditutupi oleh orang. Ya, pada akhirnya kebenaranlah yang akan muncul. Nah, saudara, ada sesuatu yang menarik di dalam berita mengenai drama ini. Ya, kok muncul berubah menjadi istilah mafia. Saya baca di media sosial This Way, catatan harian Dahlan, ya, dengan judul kasus Freddy Sambo Brigadir J, mantan kepala BAIS. Ini polisi lawan mafia, 4 unsurnya terpenuhi. Selasa tanggal 9 bulan Agustus 2022. Demikian isinya, ya. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto mengatakan kasus Ferdy Sambo Brigadir J atau Brigadir Joshua Huta Barat bukan lagi polisi lawan polisi, melainkan polisi lawan mafia. Menurut Soleman, kasus polisi tembak polisi kini telah berganti menjadi polisi lawan mafia. Ya, tembak-menembak ini bukan lagi polisi lawan polisi. Kalau kemarin kita masih bilang polisi tembak polisi di rumah polisi, sekarang tidak. Polisi lawan mafia di rumah polisi, kata Soleman Ponto. Lalu perhatikan kalimat berikutnya ini yang saya tertarik dengan kalimat-kalimat berikutnya ini. Menurut Soleman, dalam kasus ini ada 4 syarat mafia itu sudah dipenuhi. Pertama, setelah membunuh orang, membersihkan tempat kejadian perkara. Jadi setelah terjadi pembunuhan, TKP itu dibersihkan. 1. Yang kedua, alat-alat bukti itu dihilangkan. Yang ketiga, berupaya membuat alibi, membuat suatu bukti bahwa peristiwa yang terjadi itu yang bersangkutan tidak ada di tempat, di waktu peristiwa itu terjadi, sehingga dengan membuat alibi seperti ini bukti bahwa dia tidak terlibat di dalam urusan pembunuhan ini. Ya, bukan dia, bukan waktunya dan tempat ada di situ gitu. Ini alibi, ya. Lalu yang keempat, mengabarkan berita bohong. Jadi menurut Soleman Ponto ini, kalau 4 hal ini ada, maka itu memenuhi syarat, disebutlah peristiwa itu sebagai peristiwa mafia. Ya. Nah, saudaraku, di dalam peristiwa ini muncullah memang hoax, muncullah kepalsuan-kepalsuan, muncullah kemunafikan-kemunafikan, muncullah dusta-dusta, kebohongan-kebohongan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Ya, ini mengerikan, saudara.
peristiwa ini bukan saja bisa terjadi kepada mereka, tetapi saya katakan peristiwa-peristiwa seperti ini bisa terjadi ke dalam. Artinya gini loh, di dalam urusan dunia rohani, hati-hati, ini bisa terjadi. Di dalam urusan orang-orang yang beriman Kristen, terjadi. Bukankah yang berkaitan semua dalam kasus yang disebut mafia drama pembunuhan ini, mereka beriman Kristus, ya, yang terlibat ini. Menyedihkan sekali. Nah, hati-hati saudara, perkara ini bisa terjadi kepada jemaat, kepada pelayan-pelayan Tuhan di mimbar, termasuk kepada para hamba Tuhan, para gembala-gembala gereja, sangat bisa terjadi. Ya, kalau kita hati-hati, mari kita lihat ya. Amsal 6 ayat 16-19, kita compare. Amsal 6 ayat 16-19, kita compare dengan 4 unsur mafia tadi. Ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saya amati ayat-ayat ini, saya amati 4 unsur mafia itu. Klop, semuanya terjadi di sini. Mengabarkan berita bohong, berupaya membuat alibi. Ini kan rencana-rencana yang jahat, kebohongan, rencana busuk, ya, demi menyelamatkan dirinya. Lalu alat-alat bukti semuanya dibersihkan, dihilangkan, supaya bebas dari tuduhan. Setelah membunuh, orang membersihkan tempat TKP. Semua ini sama dengan unsur yang disebut di Amsal 6 ayat 16-19. Jadi hati-hati saudara, bagi orang-orang yang disebut Kristen, orang-orang bergereja, sangat bisa terjadi kalau tidak hati-hati hidup ini. Bagi para bisnismen, orang-orang yang bekerja di dalam usaha pekerjaan mereka, itu bisa saja muncul unsur-unsur kejahatan yang disebutkan di Amsal 6, 16, 19 tadi. Yang akan memenuhi sama cara kerja anak Tuhan ini, cara kerja mafia. Tidak beda kan? Cuma mungkin tidak membunuh orang. Tapi cara kerjanya mafia. Orang yang di dalam gereja juga harus hati-hati, termasuk para hamba Tuhan, para pengerja-pengerja. Mereka bisa bekerja, mereka bisa nampak aktif di dalam pelayanannya, tetapi di dalam urusan yang lainnya, mereka bisa bertindak, berakting sebagai seorang mafia. Termasuk para hamba Tuhan, termasuk gembala. Di dalam mengelolanya, bisa dia bertindak dengan gaya, dengan stylenya, style mafia. Hati-hati saudara ya. Ini tadi di ayat firman Tuhan dikatakan, inilah perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara ini menjadi kekejian di mata Tuhan. Ingat, dibenci dan merupakan kekejian di mata Tuhan. Nah, saudara, saya ingin menyoroti lebih tentang perkara apa? Tentang perkara mengabarkan kebohongan. Sebetulnya sama, membuat alibi itu juga bohong. Ya, menghilangkan alat bukti dengan tujuan dia mau berbohong. Membersihkan tempat kejadian perkara juga maksudnya untuk berbohong. Ya. Mengabarkan berita bohong. Sama dengan dikatakan sekali lagi, orang yang bersaksi dusta, yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Nah, saudara, firman Tuhan yang lain mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 25, karena itu, saudara, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Buanglah dusta. Bohong, dusta itu harus dibuang dari anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus.
Jangan ada dusta, jangan ada kebohongan. Tetapi secara jujur kita katakan seringkali bahkan bohong dusta itu menjadi makanan kebiasaan harian anak-anak Tuhan. Ya, sebab mereka merasakan tidak ada efek yang langsung karena kebohongannya, karena dustanya. Mungkin mereka anggap hal-hal yang sepele, perkara-perkara yang ringan, sehingga biasalah untuk lakukan kebohongan. Sampai ada istilah, nggak apa-apa bohong demi kebaikan. Ingat, di dalam Tuhan tidak ada bohong atau dusta putih, tidak ada. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Saudara, kenapa bohong, dusta ini Tuhan benci dan ini keji di mata Tuhan? Saudara dan saya harus ingat di dalam Yohanes 8 ayat 44. Ingat ya, ini ayat bicara the devil is the father of life. Perhatikan ya. Iblislah yang Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Iblis itu sejak semula adalah pembunuh manusia. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, kalau iblis itu berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Bapaknya kebohongan itu iblis. Ya. Jadi saudara kalau biasa atau suka memang hidup dengan mulut dusta, ya saudara punya bapaknya itu iblis. Sebab sosok iblis itu sosok dusta. Bukan iblis itu sosok penuh dusta, bukan. Dianya sendiri itu sosok yang disebut dusta itu ya dia. Sampai disebut dia adalah the devil itu is the father of lies. Iblis itu bapaknya segala kebohongan, segala dusta. Jadi saudara dan saya kalau nggak mau disebut kita ini punya bapak pembohong, seharusnya semua orang percaya itu membuang segala dusta. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ingat peringatan di dalam Wahyu 22 ayat 15. Setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, setiap orang yang mencintai dusta, suka dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. Maksudnya begini loh. Engkau tidak punya tempat di Yerusalem baru. Kelak engkau tidak ada tempat di dalam kekekalan bersama Tuhan. Tempatmu di mana? Di luar. Nah, di luar itu di mana? Neraka. Tidak ada tempat lain. Tempat netral tidak ada. Ya. Jadi para pendusta, engkau tidak punya kesempatan tinggal di Yerusalem baru. Tempatmu di luar. Tempatmu di neraka. Sebab itu ini perkara serius ya. Dusta, bohong ini di mata Tuhan perkara sangat serius. Sebab itu bagi orang-orang percaya, jangan sekali-kali kau berani mengatakan aku mengenal Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhan tetapi engkau tidak menuruti perintahnya, ia disebut adalah seorang pendusta. Dan di dalam orang itu tidak ada kebenaran. Ini tercatat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. He is a liar. Dia pendusta. Ngomong berani menyatakan kenal Tuhan. Tetapi tidak pernah taat dengan perintah Tuhan. Maka sekali lagi dia adalah pendusta. Dan di dalam orang itu tidak pernah ada kebenaran. Mari saudara kita koreksi diri semua ya. Dalam hari-hari kita, di dalam profesi saudara, di dalam aktivitas saudara, mungkin dalam pelayanan, mungkin saudara hamba Tuhan, apakah dalam perkataan kita ini bisa dipercaya? Mungkin orang lain bisa kita bohongi, kita tipu, tetapi Tuhan tidak bisa.
Dia melihat sampai kedalaman hati saudara. Tidak ada yang sanggup menutupi segala dustamu kepada Tuhan. Tidak ada. Kau boleh berhasil menipu manusia, tetapi di mata Tuhan engkau sudah membuat sebuah kebencian dan kekejian. Ya, hati-hati saudara. Siapapun Anda, apapun aktivitasmu, terutama yang saya katakan ini sebagai orang-orang yang percaya Yesus, yang imannya iman kepada Kristus, yang disebut Kristen. Kristen, pengikut Kristus. Peristiwa yang terjadi hari ini itu peristiwa yang nyata di depan mata kita, yang belum selesai, ya, walaupun indikasinya sudah jelas. Siapa orang-orang yang ikut Kristus? Tetapi itu tidak pernah menjamin. Ya. Kalau saudara dan saya tidak berhati-hati, tidak waspada, tidak mustahil kita pun akan menjadi orang yang hidupnya terlibat dengan gaya mafia. Mafia, ya. Mengagetkan ini, ya, sungguh. Dan membuat kita sedih gitu loh. Jangan sampai ini terjadi kepada saudara dan saya. Sekali lagi, di dalam urusan pekerjaanmu, hari-hari di dalam mencari nafkah, ingat, jauhkan dari dusta dan kebohongan. Sebab itu kejahatan di mata Tuhan. Apalagi engkau yang terlibat dalam pelayanan rohani. Apalagi engkau sebagai hamba-hamba Tuhan yang selalu berada di panggung, di mimbar. Apalagi yang terus pekerjaanmu, kewajibanmu, setiap saat engkau menyampaikan firman Tuhan. Jangan sekali-kali memberi kesempatan iblis untuk engkau menempatkan dia sebagai bapakmu kembali. Dia bapak segala dusta. Dan dia akan menjauhkan engkau dari tempat hidup kekal bersama Kristus. Sebab firman sudah katakan engkau akan hidup di luar sana. Tempatmu di luar. Ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 9 dan 10, ini akan membuat saudara dan saya, kita ini sadar, ya, siapa dan di mana posisi kita ini. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama sudah kau tanggalkan serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang apa? Manusia baru ini terus menerus diperbaharui. Jadi tidak ada kata berhenti setelah saudara menerima Yesus, manusia lama sudah ditanggalkan, saudara sudah mengenakan manusia baru. Jangan berhenti, sebab manusia baru ini dikatakan harus terus-menerus diperbarui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, menurut gambar Sang Penciptanya. Jadi supaya saudara dan saya ini semakin hari terus diperbarui, supaya semakin mirip dengan Sang Pencipta. Siapa yang percaya Tuhan Yesus, siapa yang ingin engkau tidak dilempar keluar, tetapi engkau ingin hidup di dalam Yerusalem baru, kau punya hak untuk itu. Mari, salah satu perkara yang Tuhan benci hari ini, kita semua diperingati, jangan membuat dusta atau kebohongan. Sebab ini menjadikan kebencian dan kekejian di mata Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Demikianlah firman-Mu Tuhan, sekali lagi, buat setiap telinga yang mendengarkan hari ini, termasuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini. Tuhan, jagailah kami senantiasa, Roh Kudus tolong kami, sanggupkanlah kami setiap hari hidup kami menjaga dan waspada, supaya kami belajar dengan hati dan mulut ini, jauh dari dusta, jauh dari kebohongan. Sebab kami tahu, kami ingat, kami sadar bahwa kebohongan itu si jahat iblis. Si jahat iblis itu sosok kebohongan, sosok pendusta. Dan dia disebut bapak segala kebohongan. Kalau kami suka di dalam dusta atau kebiasaan hidup dalam kebohongan, maka kami memiliki kembali lagi kepada bapak yang penuh dusta itu.
Kami tidak mau Tuhan, kami nggak mau, kami ingin hidup. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Sebab hanya orang-orang demikianlah yang juga memiliki hak untuk hidup di Yerusalem baru. Hidup kekal bersama Kristus. Kalau kami menggauli, mencintai dusta, sekali lagi, Tuhan katakan, engkau hidup di luar sana. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu sekali lagi tidak hanya menghibur, tapi menyegarkan, meneguhkan, dan menguatkan kami di dalam menjalani hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Demikianlah saudaraku, pertemuan kita hari ini. Jangan lupa saudara untuk share, bagikan kepada orang-orang yang kau kasihi, yang kau cintai, supaya sukacita ini bukan hanya milik saudara, tetapi juga untuk mereka yang mendengarkan. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di dalam tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.